Oke, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi mengenai risk assessment. Sebelum masuk ke inti dari materi hari ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang nantinya ikut akan saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Kita langsung ke slide berikutnya. Oke, jadi nanti ada beberapa hal, tepatnya ada 5 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah risk atau risiko, lalu probability, konsekuensi, kemudian risk assessment atau penilaian tingkat risiko, dan yang terakhir adalah hierarchy of control. Jadi dari poin 1 sampai poin 5 itu saling memiliki keterkaitan. Kita akan belajar dulu mengenai definisi risiko, siapa yang menerima resiko, lalu kenapa sampai bisa muncul resiko. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana probabilitasnya, seberapa besar sih resiko yang mungkin akan muncul setiap minggu, setiap bulan, atau per tahunnya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana konsekuensi yang akan kita hadapi dari berbagai resiko tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan nilai resikonya. Apakah resikonya tinggi, sedang, atau medium. Kemudian setelah kita mengetahui nilai risikonya, kita tentukan tindakan kontrolnya. Jadi kalau sudah tahu risikonya besar, kita bisa membuat suatu keputusan tentang apa yang harus kita lakukan untuk membuat risiko tersebut tidak besar. Jadi kita bisa menurunkan nilai risiko dari risiko tinggi menjadi risiko medium misalnya dengan melakukan tindakan kontrol. Oke, harapannya nanti ketika 5 poin tersebut sudah saya sampaikan di video pembelajaran ini, kalian mampu menentukan nilai risiko dari suatu bahaya, entah itu di suatu industri, entah itu di suatu pabrik, atau di kehidupanmu sehari-hari, dan selanjutnya kamu bisa atau mampu menentukan tindakan pengendalian risiko, atau yang saya sebut tadi hierarchy of control. Jadi ada 2 capaian yang akan kita bahas sama-sama di video pembelajaran kali ini. Baik, resiko itu apa? Jadi resiko itu pengertiannya adalah suatu kesempatan atau kemungkinan manusia bisa terpapar bahaya. Sebetulnya bukan hanya manusia yang bisa terpapar bahaya, jadi di sini bukan hanya person, tapi juga equipment, material, dan juga lingkungan. Makanya di sini ada yang saya tuliskan bahwa resiko itu tidak hanya diterima oleh manusia, tapi juga environment dan juga material. Jadi ada 3 hal yang bisa terpapar bahaya atau yang bisa menerima resiko akibat terpapar bahaya, yaitu manusia, berarti nanti manusianya terluka kalau manusia terpapar bahaya. Kemudian lingkungan, berarti lingkungannya akan tercemar, ada pollution atau polusi. Kemudian untuk material, berarti akan terjadi kerusakan material. Kenapa ketiga hal tersebut, human, environment, dan juga material itu bisa menerima resiko? Karena adanya hazard yang menyebabkan kerusakan atau menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi karena ada suatu kondisi bahaya atau suatu potensi bahaya, kemudian jika terjadi suatu kecelakaan kerja atau ketiga hal tersebut terpapar bahaya, maka muncullah kecelakaan kerja yang menyebabkan konsekuensi atau risiko yang akan diterima entah itu manusianya, entah itu lingkungannya, entah itu materialnya, atau bahkan ketiga hal tersebut, human, environment, dan juga material. Itu tadi adalah risiko. Nah, seperti judul dari video ini bahwa kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi mengenai risk assessment atau penilaian suatu resiko. Jadi ada sebuah bahaya, lalu kamu nilai resiko dari bahaya tersebut berapa. Sehingga risk assessment di sini bisa diartikan adalah sebuah keseluruhan proses atau metode yang terdiri dari mengidentifikasi hazard dan mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang berpotensi menyebabkan kerusakan. Identifikasi hazard sudah kita lakukan di minggu yang lalu di video pembelajaran sebelumnya. Kamu melihat sesuatu, kamu mengamati, menganalisa suatu kondisi, lalu silakan di-list apa saja yang bisa berpotensi menjadi suatu bahaya. Apa saja sih hazardnya? Nah, itu termasuk ke tahap 1, yaitu mengidentifikasi hazard. Jangan lupa bahwa hazard itu banyak sekali kategorinya. Kemarin ada yang postural,
ada yang karena mesin, ada yang administratif karena prosedur kerja atau pergantian shift yang kurang memadai sehingga bisa berpotensi sebagai sumber bahaya. Setelah kamu identifikasi, maka hal yang selanjutnya adalah kamu diminta menganalisis dan mengevaluasi bagaimana resikonya. Di sini dituliskan risk analysis dan risk evaluation. Ini akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Setelah kamu menentukan resiko, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kamu akan menentukan suatu tindakan kontrol untuk resiko tersebut. Harapannya adalah kamu bisa menghilangkan resiko, berarti kamu menghilangkan potensi bahayanya, atau setidaknya kamu mengurangi nilai resikonya. Dari resiko yang sangat tinggi, mungkin berakibat fatal, menjadi resiko yang rendah. Mungkin manusianya hanya terluka kecil. Seperti itu. Jadi, risk assessment itu adalah keseluruhan proses dan metode yang terdiri dari mengidentifikasi hazard, menentukan nilai risiko, dan menentukan tindakan pengendaliannya saja. Jadi risk assessment bukan semata-mata hanya untuk menilai risiko, tapi juga melakukan tindakan pengendalian terhadap risiko atau bahaya yang kita nilai risikonya. Oke, karena tahap 1 kita sudah sama-sama belajar itu di video pembelajaran kemarin, jadi saya langsung loncat ke tahap 2 di video pembelajaran kali ini, yaitu tentang risk analysis dan risk evaluation. Untuk menentukan nilai suatu resiko, ada dua hal atau dua faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah probability-nya, dan yang kedua adalah konsekuensi. Biasanya ada banyak istilah mengenai hal ini. Ada yang menyebut probability itu sebagai likelihood, kemudian ada yang menyebut konsekuensi itu sebagai impact atau severity, tingkat keparahan. Ada dua faktor, kita lihat faktor yang pertama adalah probability atau likelihood. Seperti yang diketahui, probability itu artinya adalah peluang. Peluang terjadinya atau munculnya risiko akibat paparan suatu bahaya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa yang bisa terpapar bahaya bukan hanya cuman manusia, tapi juga lingkungan dan juga material. Di sini probability dibagi menjadi 5 level. Masing-masing level ada kodenya, ada kode 1, 2, 3, 4, 5. Semakin besar angkanya, semakin sering atau semakin besar peluang terjadinya kita, manusia, atau lingkungan, atau material terpapar suatu bahaya. Taunya dari mana? Kamu bisa cek di kolom ketiga, di situ ada tulisannya frekuensi. Kode 1 itu berarti peluang terjadinya atau kita terpapar bahaya itu lebih dari 5 tahun sekali. Untuk kode 2 kita sebut sebagai unlikely, itu 1 sampai 5 tahun baru terjadi kecelakaan kerja atau kita terpapar bahaya. Kode 3 itu kita terpapar bahayanya sekitar 6 sampai 12 bulan. Kode keempat berarti 14 hari sampai 6 bulan. Dan kode kelima itu yang very likely atau hampir selalu terjadi dengan kode nomor 5 frekuensinya 1 sampai 14 hari. Jadi dalam jangka waktu 2 minggu pasti ada yang terpapar bahaya. Entah manusia, lingkungan, dan material. Itu tadi adalah probability. Peluang kita, manusia, lingkungan, dan material terpapar bahaya atau peluang terjadinya kecelakaan kerja akibat dari suatu paparan bahaya, akibat adanya hazard. Itu adalah probability atau likelihood. Oke. Yang kedua, faktor kedua adalah konsekuensi atau impact atau severity. Konsekuensi itu adalah akibat dari terjadinya paparan bahaya terhadap manusia, terhadap lingkungan, dan juga terhadap material. Akibat yang dialami manusia jika terpapar bahaya atau terjadi kecelakaan kerja adalah manusianya terluka atau biasanya mengancam kesehatan. Kalau terhadap lingkungan berarti terjadi pollution atau pencemaran udara, dan kalau material terjadi kerusakan material. Biasanya dihitungnya dalam satuan uang, jadi dalam dolar untuk mengetahui berapa kerugian material dari suatu kasus kecelakaan kerja atau akibat dari material terpapar oleh bahaya.
Oke, berikut adalah beberapa contoh mengenai resiko yang akan menimpa manusia, lingkungan, dan juga material. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa jika terjadi kecelakaan kerja yang mengalami kerugian atau yang mengalami konsekuensi itu bukan hanya manusia, tapi juga bisa berdampak kepada lingkungan dan juga material. Kalau manusia berarti manusianya terluka atau mengancam kesehatan manusia. Di situ ada contohnya ya, ada akibat kecelakaan kerja, lalu kakinya mungkin retak atau patah sehingga harus digips. Begitupun dengan lingkungan, terjadi suatu polusi. Biasanya kalau kita bicara tentang dampak terhadap lingkungan, maka akan akrab dengan istilah tumpahnya bahan cair ke lingkungan. Umumnya kalau bicara tentang polusi atau pencemaran lingkungan itu biasanya yang selalu disebut-sebut adalah tentang bahan kimia atau bahan cair yang tumpah ke lingkungan. Entah itu limbah yang bocor atau ada tangki yang berisi cairan kimia yang bocor kemudian cairannya tumpah ke lingkungan, merembes ke lingkungan gitu ya. Atau yang sering kalian lihat di TV-TV misalnya ada minyak yang tumpah di tengah laut. Nah, seperti itu. Makanya biasanya kalau kita membahas tentang pencemaran lingkungan berarti kita membahas tentang banyaknya bahan cair yang tumpah atau yang mencemari lingkungan. Jika itu berkaitan dengan material, berarti terjadi kerusakan atau kerugian material. Kamu bisa lihat di sini bangunannya roboh, maka bangunannya rusak. Ada kebakaran, otomatis gedungnya akan menjadi rusak, bahan-bahan atau barang-barang yang ada di dalamnya rusak, meja kerja, alat atau mungkin ya alat besar, mesin-mesin di dalam suatu industri bisa terjadi kerusakan akibat kecelakaan kerja. Jadi ini adalah 3 contoh untuk menjelaskan tentang siapa saja sih yang bisa menerima konsekuensi atau resiko jika terjadi paparan bahaya atau terjadi kecelakaan kerja. Berikut adalah suatu matriks penilaian. Jadi, ini adalah tabel yang kita sebut dengan matriks penilaian yang kita gunakan untuk mengetahui nilai risiko dari suatu bahaya. Oke, tadi ada 2 faktor ya, yaitu yang harus kita perhatikan adalah probabilitas dan juga konsekuensi. Kita tinjau dari probabilitas dulu. Tadi probabilitas dibagi menjadi 5 level, ada kode 1 sampai kode 5. Semakin ke kanan atau semakin besar angka kodenya, maka peluang terjadinya semakin besar. Kemudian dari konsekuensi. Konsekuensi itu juga dibagi menjadi 5. Ada kode A, B, C, D, dan E. Apa itu A, B, C, dan E? Kita geser ke sebelah kiri. Ada kolom yang berwarna hijau. Jadi di situ ada tulisan kecederaan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan material. Kolom 1 itu akan menjelaskan mengenai paparan bahaya yang mengenai manusia. Tingkat konsekuensinya seperti apa. Kolom 2 itu mencemari lingkungan, berarti paparannya terhadap lingkungan. Dan yang ketiga adalah paparan terhadap material. Kita tinjau satu persatu. Kita lihat dari bawah dulu ya, dari konsekuensi kode A. Oke, di kode A, kalau terjadi kecelakaan kerja atau bahayanya itu sasarannya ke manusia, berarti kan manusianya terluka. Jika bisa disembuhkan dengan perawatan P3K, maka kodenya A. Oke, ini perawatan P3K. Kita naik satu level ke level B, berarti cedera perawatannya harus diselesaikan medis, harus ke rumah sakit dulu biar diobati dokter, lalu bisa sembuh dan langsung pulang ke rumah. Itu adalah kode B. Bisa kamu lihat ya di sini semakin besar kodenya dari A ke B, B lebih besar dari A ya, maka semakin besar konsekuensi yang akan dihadapi oleh manusia tersebut. Kita naik lagi satu tingkat, cedera kondisi serius. Di situ dituliskan dengan lost time incident. Jadi yang terluka, manusia atau pekerja yang terluka harus ke rumah sakit, kemudian harus rawat inap. Makanya di sini disebut sebagai lost time incident. Ada waktu bekerja yang hilang karena pekerjanya harus rawat inap ke rumah sakit. Atau setidaknya manusianya harus atau pekerjanya berkali-kali datang ke rumah sakit untuk proses penyembuhan. Itu adalah kode C. Jadi semakin ke atas, semakin besar konsekuensinya. Kita naik lagi satu tingkat. Di sini ada cedera kondisi serius.
Slash berakibat cacat. Jadi mungkin tangannya terpotong sampai jarinya hilang, atau tangannya terpotong, dia terjepit, kemudian patah tulang, dia harus diamputasi dan lain sebagainya. Itu adalah kode kode D. Kode E adalah yang paling tinggi di sini stratanya, yaitu fatality atau kematian. Jadi semakin ke atas, semakin besar kodenya, semakin besar juga konsekuensinya. Begitupun dengan konsekuensi yang dihadapi oleh lingkungan. Supaya nggak bingung, saya hapus dulu saja. Oke, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, kalau lingkungan itu biasanya ditinjau dengan seberapa banyak sih cairan yang tumpah untuk mencemari lingkungan. Makanya di pencemaran lingkungan, tingkat konsekuensinya itu dihitung berdasarkan volume. Di situ satuannya adalah liter. Semakin ke atas, kamu bisa cek bahwa semakin besar volume cairan yang tumpah ke lingkungan. Dari 1 sampai 10 liter, dan yang paling tinggi adalah lebih dari 200 liter. Masing-masing kode menjelaskan banyaknya volume cairan yang tumpah. Untuk kerusakan material, di sini tadi ada material loss gitu ya, dan ada kerusakan material, ditinjaunya dari US dollar, yaitu seberapa banyak sih kerugian yang dialami suatu perusahaan akibat material yang rusak, sama semakin ke atas semakin besar kerugiannya, di situ US dollar berarti dalam mata uang ya. Yang paling kecil adalah kurang dari 500 US dollar dan yang paling besar adalah lebih dari 10.000 US dollar. Oke, jadi ada dua faktor, probabilitas dan konsekuensi. Masing-masing dari probabilitas dibagi menjadi 5 level, konsekuensi juga dibagi menjadi 5 level. Kemudian, mana yang menunjukkan angka resikonya? Nah, di sini ada tabel yang selnya itu berwarna kuning, orange, dan merah. Kuning itu punya kode L, berarti dia low risk atau resiko rendah. M itu berarti dia medium risk. Dan H adalah high risk atau resiko tinggi. Oke, semakin pekat warnanya, semakin tinggi resikonya. Di masing-masing simbol L, M, dan H melekat juga kode-kode. Ada angka 1 sampai 7, ada yang 1 sampai 6, 1 sampai 5, 1 sampai 7. Angka tersebut menunjukkan bahwa semakin besar resiko dan semakin besar peluang terjadinya suatu kecelakaan. Kamu bisa lihat contohnya. Di paling bawah sendiri kita lihat konsekuensi yang A, berarti cedera perawatan P3K ya misalnya. Di sini ada kode L4 dan L5. Kamu lihat, angka semakin besar menunjukkan probabilitasnya naik dari 14 hari sampai 6 bulan menjadi 1 sampai 14 hari. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar angka, maka semakin sering atau semakin besar peluang suatu resiko atau konsekuensi kita hadapi akibat kecelakaan kerja. Selain itu, nomor-nomor tersebut bisa digunakan supaya kamu tahu berapa sih probabilitas dan konsekuensinya. Contoh, terjadi suatu kecelakaan di sebuah industri atau perusahaan, kemudian kamu tanya ke petugas ketiganya, Bapak, kecelakaan tersebut atau bahaya tersebut bisa berakibat atau nilai risikonya berapa ya? Kemudian petugas ketiganya akan bilang H4, Dek, gitu ya. Maka dari H4 kamu bisa memprediksi, oh ternyata konsekuensi yang dihadapi oleh manusia adalah kematian, oleh pencemaran lingkungan berarti ada lebih dari 200 liter yang tumpah cairannya, oleh material berarti kerugiannya lebih dari 10.000 liter, dan kemungkinan terjadinya adalah 1 sampai 5 tahun. Oke, supaya tidak bingung kita masuk ke contoh soal berikut. Oke, ini ada sebuah video, silakan disimak video berikut ini. Jadi ada seorang pekerja, dia lewat di depan kamar mandi. Ternyata di depan kamar mandi ada bahaya ya, di situ ada genangan air yang nggak dipel-pel. Akhirnya pekerjanya jatuh. Nah, dari video tersebut, silakan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Dari video yang tadi, silakan tentukan berapakah level dari probabilitasnya. Kemudian silakan tentukan level dari konsekuensinya. Kemudian silakan lakukan penilaian dari resiko. Dapatkan satu kode
untuk menunjukkan berapakah nilai risiko yang dialami oleh pekerja tersebut. Silakan dianalisa atau kalian bisa menonton videonya kembali. Oke, setelah kamu mengetahui berapa sih nilai risiko dari suatu bahaya, kalau di video sebelumnya berarti yang menjadi hazard adalah genangan air atau area kerja yang basah. Nah, kemudian silakan tentukan tindakan pengendalian atau tindakan pengendalian risiko, bagaimana sih caranya untuk meminimalisir risiko atau bahkan menghapus risiko tersebut. Tindakannya ada 5 jenis. Di sini ada elimination, ada substitusi, ada engineering control atau biasanya disebut sebagai rekayasa, kemudian ada administrasi, dan yang terakhir adalah PPE atau personal protective equipment atau kalian biasa menyebutnya sebagai APD, alat pelindung diri. Karena ini disusun berdasarkan hierarki, maka di sini ada keterangan semakin ke atas berarti stepnya semakin efektif, semakin bawah semakin less efektif. Selama ini kamu mengenal bahwa untuk mengendalikan atau mencegah kecelakaan kerja yang kamu dulukan adalah selalu menggunakan alat pelindung diri. Padahal APD itu merupakan tindakan kontrol yang paling buruk dan yang paling jelek. Jadi satu-satunya tindakan akhir kalau kamu nggak bisa pakai elimination, substitution, engineering, dan administrasi, maka jalan akhirnya adalah menggunakan alat pelindung diri. Nah, apa itu eliminasi, substitusi, dan lain sebagainya? Oke, elimination, jadi kalau kamu lihat di Indosiar gitu ya, ada Avi dulu atau ada Idol gitu, dia tereliminasi, berarti kamu menghapus sumber bahayanya. Kalau substitusi, kamu replace bahayanya. Mungkin contohnya kalau selama ini orang-orang menggunakan benzen dengan resiko yang tinggi, kemudian bensin tersebut diganti menggunakan toluen karena resikonya lebih rendah. Jadi di sini substitusi. Kalau eliminasi, kamu menghapus sumber bahaya tersebut. Genangan airnya ditiadakan. Mungkin nggak? Nah gitu. Misal, ternyata nggak mungkin, akan selalu ada genangan air. Lalu kamu bisa turun satu tingkat ke substitusi. Apa yang bisa kamu substitusi? Hazardnya bisa nggak disubstitusi? Kalau nggak bisa, turun lagi ke rekayasa. Di sini rekayasa atau engineering itu berkaitan dengan isolate people from the hazard. Contohnya, ada mesin yang punya blade gitu ya, ada pisau-pisau di mesinnya, contoh hammer mill atau ada blender gitu ya, tapi pisaunya dibiarkan terbuka, maka itu adalah potensi hazard yang sangat besar, potensi bahaya yang sangat besar. Untuk mengurangi resikonya, maka dibuatlah pelindung atau mesinnya ditutupi supaya kalau ada pekerja yang lewat, maka kemungkinan nggak sengaja untuk kesenggol mesinnya kecil. Itu adalah engineering. Kamu merekayasa. Bisa ya kalau rekayasa terhadap video tersebut, kamu bisa mengganti ubinnya contoh. Kamu bisa mengganti ubinnya dari yang licin menjadi ubin yang agak keset. Nah, itu juga termasuk dalam rekayasa. Kemudian di sini administratif, berkaitan dengan administrasi. Change the way people work. Biasanya berkaitan dengan mungkin kamu memberikan rambu-rambu di situ. Awas lantai basah, seperti itu. Itu juga merupakan administrasi. Atau kamu memberikan poster-poster di sana, peringatan-peringatan. Biasanya kalau di lab gitu, maka bisa diatur melalui SOP. Kamu menerbitkan SOP, kamu menerbitkan work permit atau izin bekerja, itu juga masuk ke dalam tahap administrasi. Dan yang terakhir, kalau memang semua 4 tahap di atas tidak bisa dilakukan, maka mau tidak mau kamu harus memberikan alat pelindung diri bagi pekerja tersebut. Ini adalah step yang paling akhir, yaitu APD. Nah, tugas berikutnya adalah silakan kamu menentukan tindakan pengendalian resiko yang cocok untuk video tersebut. Oke, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, jika ingin menentukan nilai risiko, maka ada dua faktor yang harus kamu perhatikan, yaitu probabilitas dan konsekuensi. Kemudian, setelah mengetahui nilai risikonya, jangan lupa untuk melakukan tindakan pengendalian, karena sejatinya tujuan kamu menentukan nilai risiko adalah satu, yang jelas
pasti untuk mengetahui resikonya seberapa besar, seberapa berat sih yang akan kita hadapi. Yang kedua, setelah kamu tahu seberapa berat, kamu harus melakukan tindakan kontrol untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan resiko atau sumber bahaya tersebut yang mungkin akan mengenai manusia, lingkungan, atau juga material.